Guys, beberapa hari ini kita semua dikejutkan oleh robohnya pondok pesantren di Sidoarjo. Banyak yang langsung tanya, apa penyebabnya? Ada yang bilang karena fondasi, cor-coran belum kering, bahkan ada juga yang bilang ini takdir. Oke, jadi yang mana sih yang benar? Follow akun ini biar aku semakin rajin nge-spill ilmu daging seperti ini karena dulu saya adalah seorang forensik geotechnical engineer. Jadi izinkan saya memberikan sedikit perspektif yang lebih teknis kali ini. Oke, kalau kita lihat berita resmi, memang betul bahwa bangunan ini sedang dalam tahap pembangunan. Ada aktivitas pengecoran lantai tambahan pada saat kejadian. Nah, disinilah letak masalahnya. Setiap lantai ditambah itu bukan hal yang sepele karena kita bicara ribuan kilogram beban ekstra yang diteruskan ke kolom, balok, dan juga fondasinya. Kalau penambahan lantai dilakukan tanpa desain ulang struktur, resikonya tuh fatal, strukturnya gagal total jadinya. Nah, opini publik kan beragam nih, tapi yang menurut saya paling valid itu datang dari pakar ITS. Beliau menyebut bahwa ini kegagalan struktur total akibat penambahan lantai yang tidak sesuai dengan kaidah teknis maupun administratif. Temuannya sejalan dengan laporannya Basarnas yang melihat bahwa pola keruntuhannya seperti pancake collapse, di mana lantai-lantai itu jatuhnya bertumpuk karena kolom penyangganya itu gak mampu lagi menahan beban. Dalam teknik sipil, ini sering disebut sebagai soft story. Jadi lantai bawahnya itu lebih lemah dibandingkan lantai atasnya. Jadi ketika ada beban cor-coran baru di atas, tekanannya terpusat sampai ke bawah, lalu runtuh deh secara beruntun. Kombinasi overloading dan soft story inilah yang paling masuk akal. Saya kira pelajaran yang bisa kita ambil itu cukup jelas, yaitu patuhi regulasi teknis, baik itu SNI, Undang-Undang Jasa Konstruksi, maupun yang administratif seperti IMB. Karena tanggung jawab pelaku konstruksi itu sangat besar, nyawa ribuan orang, Pak. Ya, kalau kalian baca undang-undangnya aja, itu di paling atas dituliskan, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Oke, menurut kalian, kenapa bisa terjadi keruntuhan yang seperti ini? Share pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa follow akun ini, biar kalian dapat pelajaran teknik sipil yang lebih simple tapi mendalam seperti konten ini. Oh ya, aku pakai baju dari Engineering Workwear, silahkan follow akun mereka juga. Terima kasih. Sibal, gue kasih tahu ya, jangan lu eksploitasi anak dengan dalih amal jariah. Ya, hak anak-anak itu untuk belajar dan untuk bermain, bukan ngecor bangunan. Sudah 67 orang menjadi korban di Ponpes Al-Qazini, anak-anak dieksploitasi. Gua tanya sekarang, KPAI mana? Ya. Pembawa-pembawa hukum yang lain kemana? Polisi mana? Kagak ada tuntutan. Mana keadilan di negeri ini? Dan masih banyak ponpes-ponpes lain yang menggunakan santri-santrinya untuk melakukan pengecoran dan pembangunan dengan dalih budaya. Dulu perpeloncoan adalah budaya Indonesia juga. Dihapuskan kenapa? Karena menelan korban. Apakah 67 orang tidak cukup, Sibal? Gak cukup 67 orang. Ini kagak ada keselamatannya, kagak ada K3-nya. Ya, dan ini melanggar undang-undang dari persantren, perpondok pesantrenan. Ya. Harusnya santren itu dijaga aman dan nyaman, dan ini bisa dituntut dalam hukum. Ya, eksploitasi anak. Jadi jangan coba-coba lu mendoktrin orang Indonesia dengan bilang bahwa ini adalah amal jariah. Jangan sekali-kali lu bawa-bawa agama ke eksploitasi anak. Kok bisa ponpes ambruk memakan korban 67 orang mau dibangun ulang pakai APBN? Gini ya. Itu 67 orang kehilangan nyawa di situ. Bisa pemerintah tiba-tiba kasih hadiah. Itu sama juga kayak, oh selamat ya kamu sudah menghilangkan 67 orang, maka saya bangunin ulang gedungnya. Terima kasih banyak sudah menghilangkan 67 orang. Kayak yang bertanggung jawab belum ada. Ya, yang ditangkap belum ada, proses hukum belum berjalan. Kok bisa pemerintah punya pola pikir begini gitu? Kalau gitu tahun depan ya, gue tinggal jadi pemuka agama, gue bikin pondok pesantren, gue tinggal beli bahan, yang bangun tinggal santri. Kalau rubuh, kan pemerintah yang ngurusin. Wow, enak banget punya bisnis pondok pesantren. Jangan cuman gara-gara di situ ada masalah agama dan di situ ada pemuka agama, jadi penegakan hukum itu jadi tumpul kayak kenapa sih? Kenapa tumpul? Mau nyari suara politik? Tiba-tiba dikasih giveaway bangunan. Enak ya? Kayak udah ngilangin 67 nyawa, dikasih gedung baru, kagak ada pertanggungjawaban hukum. Bukalah gue tahun depan pondok pesantren dah.